Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang sangkuters. Bagaimana nih keadaan kalian semua? Nah, semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan ya buat kalian jadi orang sukses semua. Dan tetap ya kan kawan ya, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini. Dimana di kesempatan kali ini kalau kita lihat bersama-sama kan dari kinerjanya sektor kripto kurang bagus tuh ya bro ya. Dari Bitcoin, Ethereum, terus kalau kita lihat secara overall altcoin itu merah merona-rona alias meronta-ronta kawan ya. Oke, secara keseluruhan sih memang sangat menyedihkan gitu ya. Tapi ini bisa menjadi salah satu momentum yang cukup positif bagi teman-teman semua yang ingin mulai DCI untuk altcoin. Karena harganya sedang dibanting bro ya. Jangan kebalik, nanti kalau harganya udah mulai naik kalian baru FOMO. Jangan ya, bahaya bro. Oke. Dan di kesempatan kali ini bro, ada 3 altcoin yang mungkin bisa kalian pertimbangkan lagi dan kalian disclaimerkan kembali. Dimana 3 altcoin ini diprediksikan itu bisa membuat all time high di pekan ini. Semoga saja ya. Kita langsung bahas satu persatu apakah ketiga altcoin ini memang benar-benar bagus untuk tahun 2025. Langsung saja kita gaskan. Yaitu ada SPX 6900 atau yang bisa kita ketahui adalah SPX. Nah, harga SPX ini relatif cukup terjangkau ya dengan harga di kisaran 1 dolaran. Nah, ada beberapa poin penting yang perlu kalian ketahui untuk SPX ini. Nah, SPX ini kan token meme, identitas itu berbasis komunitas gitu kan, Bro. Nah, jadi SPX ini juga menganut mekanisme deflasi atau burn mekanisme ya bro ya. Jadi sekitar 6,9% dari total pasokan itu sekitar 60 juta token itu kalau nggak salah udah di burning ya. Kalau salah mohon dikoreksi. Nah, yang berikutnya yang perlu kalian ketahui adalah multi-gen dan interoperabilitas ya. Jadi multifungsi gitu ya kan di berbagai blockchain Ethereum, Solana dan BES. Kalian bisa cek sendiri ya apakah ini benar atau enggak. Nah, terus di sini juga DeFi, likuiditas dan yieldnya bro. Jadi bisa dimanfaatkan juga ya dalam liquidity pool ya. Memungkinkan pengguna menyediakan likuiditas untuk pasangan ya kan seperti Ethereum, USDC, Solana bahkan PP juga. Nah, potensi untuk DAO juga ya, atau governance dan staking bro. Terus kalau kita lihat juga di sini transfer dan trading standar juga ya. Jadi untuk SPX ini udah ada di beberapa exchange. Nah, untuk token berikutnya itu ada Saros. Nah, Saros ini terkoreksi sekitar 1,99% minggu ini. Setelah apa? Sempat mencetak ATH baru di 0,237 saat ini. Jadi altcoin ini masih berjalan sekitar 14,5% dari puncak tersebut, menandakan potensi konsolidasi atau bahkan koreksi lanjutan. Jadi trader kini waspada mencari indikasi rebound seiring raos ya kan. Bukan raus ya, Saros mencoba merebut kembali level tertinggi atau membuat all time high barunya. Melihat lonjakan harga daripada Bitcoin baru-baru ini dan sempat koreksi juga untuk Bitcoin ya kan, Saros mungkin bisa ikut terdongkrak oleh semangat positif di pasar cryptocurrency. Jadi ini nanti tetap ya patokan utamanya terhadap Bitcoin dan altcoin lainnya bro ya. Terus di sini diprediksikan Saros ini masih bisa untuk membuat all time high-nya. Namun jika ketegangan geopolitik global meningkat dan harga Bitcoin berbalik arah, Saros juga bisa mengikuti tren tersebut. Jadi buat kalian semua yang ingin beli Saros, tetap jangan 100% dibelikan di harga yang sama. Tetap harus di apa? DCI. Dan untuk Saros sendiri dia udah terkoreksi hari ini sekitar 2%-an. Harga di kepala 0,2 ya. Terus kita lihat dari segi supply. Jadi untuk maksimal supply itu 10 miliar untuk saat ini. Total supply sekitar 2,6 billion bro. Dan circulating supply di 1,16 billion ya. Oke, kalian bisa cek-cek sendiri dari Etherscan-nya. Berbicara tentang marketnya, kita cek juga untuk market si Saros ini. Nah, jadi Saros ini udah ada di beberapa exchange, termasuk ada Bybit, Bitget, Mesh Global, Gate.io, HTE, KuCoin, dan masih banyak bursa lainnya.
Dan kita juga bisa mengharapkan Saros ini bisa masuk ke dalam platformnya Binance ataupun Coinbase. Kalau Saros bisa menembus di platform tersebut, maka Saros memiliki prospek atau potensi untuk mengalami rebound kembali. Dan berikutnya itu ada Sky Protocol atau SKY ya teman-teman ya, di mana Sky Protocol ini memiliki beberapa poin penting yang harus kalian ketahui. Nah, jadi Sky Protocol ini itu ATH-nya ya di area 0,1 dolaran bro ya. Nah, untuk Sky Protocol ini beberapa poin yang harus kalian ketahui adalah dari token governance ya atau utilitas fee. Jadi Sky ini digunakan sebagai token governance di ekosistemnya Sky Protocol. Nah, memungkinkan pemegangnya itu ikut serta dalam keputusan protokol tersebut. Juga digunakan sebagai mata uang untuk membayar ya biaya public data pada jaringan layer 2-nya Cardano. Nah, terus di sini mode staking dan keamanan jaringan juga. Oke, ada reward dan insentif ya ekosistem. Jadi Sky Token Reward itu pengguna yang menyediakan USDS ke protokol dapat menerima token Sky sebagai imbalannya. Sky Saving Rates atau SSR juga bro ya. Depositor USDS bisa memperoleh bunga berupa APY sampai 4 ataupun 8%. Terus untuk Sky Protokol ini itu juga interoperabilitas dan modalitas swap juga bro. Jadi ini cukup menarik ya. Terus ada fitur bukan fitur ya. Intinya tentang stabilitas data availability ya dan efisiensi dari Cardano. Nah, jadi si Sky ini juga menganut desentralisasi dan partisipasi komunitas juga. Oke ya. Jadi cukup menarik nih sebenarnya untuk Sky ini juga, bro. Nah, dan ini adalah website daripada Sky Protocol. Jadi kalian bisa cek-cek sendiri lah ya bro ya. Jadi manfaat utama bagi pengguna protokol Sky, ketersediaan data ya. Terus ada jaringan kohesif di mana kalian bisa baca-baca sendiri ya. Tahan sensor juga di sini fleksibel di lapisan 2. Jadi jaringan kami akan mendukung validasi dApps menggunakan kedua metode optimis melalui permainan interaktif dan metode. Nah, pesimis melalui bukti tanpa pengetahuan. Oke, kontinum validasi. Terus kalau kita lihat peningkatan stabilitas juga, biaya transaksi lebih rendah tentunya. Terus kalau kita lihat keamanan dan privasi, fungsionalitas yang diperluas juga, ya kan? Nah, jadi kemampuan mengembangkan untuk membangun aplikasi terdesentralisasi atau dApps yang lebih kompleks dan kaya fitur pada layer 2 si Cardano bro ya. Jadi kalian bisa lihat-lihat dulu dan disclaimer terlebih dahulu ya bro ya untuk token Sky Protocol ini ya. Dan kalian bisa ikuti akun X-nya juga untuk mencari perkembangan dan informasi-informasi lebih mendalam tentang token ini. Nah, jadi itu 3 altcoin bro yang mungkin bisa kalian pertimbangkan untuk tahun 2025 ini. Siapa tahu nih bro ya, salah satu dari ketiga altcoin ini bisa meledak. Cuman kunci utamanya ya harus disclaimer. Jangan terlalu overpower juga, jangan terlalu gusrah-gusruh tanpa ada disclaimer ya bro ya. Karena segala sesuatu itu bisa terjadi. Oke, mungkin ini dulu, semoga bermanfaat, tetap semangat dan salam